Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai, apa itu sebenarnya transformasi variabel atau fungsi dari variabel acak itu seperti apa? Secara singkat, saya akan sampaikan bahwa pada dasarnya yang menjadi target ketika dilakukan transformasi variabel acak itu kita akan merubah atau akan membuat sebuah persamaan ataupun fungsi peluang yang baru apabila kita misalkan memiliki suatu variabel acak sebelumnya, misalkan katakanlah X. PDF yang dimiliki untuk variabel acak tersebut adalah fxx. Kalau misalnya sekarang kita punya variabel acak lain lagi atau variabel acak yang baru, katakanlah Y sama dengan GX. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Y itu merupakan fungsi dari variabel acak X dan variabel acak X memiliki PDF fxx, nah kemudian PDF untuk Y-nya bagaimana? Atau kita simbolkan FYY-nya ini seperti apa? Nah, ini yang menjadi target kita untuk melakukan ataupun mempelajari tentang transformasi variabel. Jadi kalau misalnya di X itu memiliki tadi PDF fxx-nya, kemudian juga ada cumulative distribution function-nya atau CDF-nya, F besar XX juga, maka nanti di variabel acak yang baru pun pasti dia memiliki CDF juga. Jadi bentuknya adalah FYY. Kemudian juga nanti kita akan bisa mencari di variabel acak yang baru itu ekspektasi Y-nya seperti apa, varian Y-nya seperti apa, dengan didasarkan kepada perhitungan ekspektasi X atau varian X sebelumnya. Jadi sekali lagi, yang menjadi target kita ketika kita akan mempelajari tentang fungsi dari variabel acak ataupun transformasi ini adalah kita akan melihat ataupun mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan fungsi peluang atau VDF untuk variabel acak yang baru tersebut. Nah, ada syarat tertentu yang harus teman-teman pahami, paling tidak ini yang secara khusus ya. Jadi pemahaman tentang distribusi peluang itu pasti, kemudian tentang fungsi inverse ya, ataupun bagaimana kita mencari inverse dari sebuah persamaan. Kemudian juga soal turunan ya atau derivatif ya, kemudian juga integral khususnya untuk PDF ataupun untuk fungsi peluang dari variabel acak kontinu. Nah, ini kunci pentingnya. Jadi yang pertama sekali itu kita harus menentukan atau mencari fungsi inverse dari variabel acak yang akan kita tentukan PDF-nya tadi. Jadi nanti kita akan mencari G pangkat min 1Y-nya kalau memang variabel acak baru kita definisikan sebagai Y. Setelah itu, kemudian kita akan cari turunan dari fungsi inverse tadi. Jadi diturunkan terhadap DY, jadi nanti akan kita dapat DG pangkat min 1Y terhadap DY. Setelah itu kita akan substitusikan ya, atau akan mencari PDF yang baru dengan substitusikan kepada persamaan fx, tapi sekarang variabel acak di dalamnya bukan x lagi, tetapi merupakan fungsi ataupun fungsi inverse yang sudah kita peroleh. Makanya sekarang jadi fx dalam kurung g pangkat min 1y, artinya fx bentuk persamaan yang kita dapatkan dari PDF x itu kita ganti atau kita substitusikan variabel acaknya dengan menggunakan fungsi inverse ya. Jadi x dari fungsi inverse yang diperoleh. Kemudian dikalikan dengan harga mutlak dari turunan fungsi inverse. Keempat, kita akan menentukan ruang sampel atau batasan untuk PDF yang baru. Jadi kalau X diketahui sebelumnya batasannya katakanlah dari 0 lebih kecil X lebih kecil 1, maka untuk kepentingan variabel acak yang baru kita harus menentukan ruang sampel untuk variabel acak yang baru tadi. Nah, itu uraian ataupun langkah untuk pembuatan atau melakukan transformasi variabel secara lengkap. Itu diikuti ataupun dilakukan untuk variabel acak yang kontinu. Sedangkan kalau untuk yang diskrit itu akan lebih sederhana ya, karena kita biasanya tidak mencari turunan fungsi inverse, kemudian untuk melakukan substitusinya juga lebih sederhana. Baik, sebagai contoh ya, meskipun teman-teman sudah ada yang mempelajari yang lain, contoh sekarang misalkan sebuah PDF dari variabel acak X sebagai berikut. Fx sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Kemudian 0 untuk lainnya. Jika Y sama dengan Gx sama dengan minus 2X plus 4, tentukan PDF untuk Y.
Kalau teman-teman harus membuktikan apakah fx ini merupakan PDF atau bukan, ingat bahwa PDF itu integral min tahingga sampai plus tahingga fx dx-nya harus sama dengan 1. Maka kita akan lihat sekarang apakah fx ini akan menghasilkan 1. Nah, ingat bahwa dari fx ini kita akan memiliki 3 interval sebenarnya ya. Yang pertama adalah 0 sampai 1, kemudian dari min tahingga sampai 0, dan dari 1 sampai plus tahingga. Makanya bisa kita uraikan sebagai berikut. Jadi min tahingga sampai 0, 0 dx. Kenapa 0? Karena fx-nya di sini berharga 0. Kemudian dari 0 sampai 1, ini adalah 1, seperti yang diuraikan di sini, fx-nya 1 ya, untuk x yang berharga di antara 0 sampai dengan 1, dan kita integralkan jadi integral 0 sampai 1 dx. Sedangkan untuk interval dari 1 sampai plus tahingga juga karena ada di interval ini, maka ini fungsinya adalah berharga 0. Jadi kemudian kita integralkan terhadap dx. Dengan demikian ini sama dengan 0 plus integral 0 sampai 1 dx plus 0. Artinya hanya ini nanti yang berharga atau yang memiliki nilai dari integral ini. Kalau ini kita integralkan, ini menjadi x ya, ini batasnya dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita substitusikan berarti 1 dikurangi 0, maka dengan demikian dapat dibuktikan bahwa integral min tahingga sampai plus tahingga fx dx ini sama dengan 1. Jadi sekali lagi, karena ini sama dengan 1, maka ini terbukti bahwa PDF untuk x ini ya, untuk fx ini. Nah, kemudian teman-teman, untuk mencari PDF untuk Y ini, ingat tadi ada 4 tahapan, dan ini adalah distribusinya kontinu. Sekali lagi, ini distribusinya kontinu ya. Jadi yang pertama, kita akan menentukan fungsi inverse untuk variabel acak yang akan kita cari PDF-nya. Ya, atau cari FYY-nya. Ingat bahwa yang menjadi fungsinya adalah ini, Y sama dengan GX sama dengan min 2X plus 4. Jadi ini kita tuliskan Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, kemudian kita tukarkan min 2 pindahkan ke ruas kiri, dan Y dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 4 min Y. Kemudian setelah itu kita pindahkan ataupun kita bagi masing-masing ruas dengan 2, artinya akan diperoleh X sama dengan 4 min Y per 2. Maka dengan demikian inilah fungsi inverse daripada persamaan atau variabel acak baru yang dimiliki Y ya. Jadi G pangkat min 1 Y-nya adalah 4 min Y per 2. Kita sudah menyelesaikan satu tahap memperoleh fungsi inverse, yaitu G pangkat min 1 Y sama dengan 4 min Y per 2. Kemudian apa selanjutnya? Kita akan mencari turunan daripada fungsi inverse. Nah, turunan dari fungsi inverse berarti kita akan mencari turunan dari 4 min Y per 2 atau dy dari 4 min Y per 2. Berarti kita bisa uraikan di sini dy dari 4 per 2 dikurangi Y per 2. Berarti ini adalah, perhatikan, turunan dari 2 dikurangi Y per 2. Turunan konstanta itu adalah 0. Maka di sini berarti 0 min turunan dari Y per 2 adalah setengah. Maka dengan demikian, turunan dari fungsi inverse yang kita peroleh ini adalah minus setengah. Kalau ini sudah kita peroleh, selanjutnya kita akan substitusikan hasil-hasil ini terhadap rumus untuk menghitung PDF untuk variabel acak yang baru. Ingat rumusnya adalah FYY sama dengan Fx G pangkat min 1Y kali harga mutlak dari turunan fungsi inverse. Perhatikan teman-teman, karena kita hanya memiliki Fx-nya adalah 1, jadi tidak ada bentuk variabel X yang ada di dalamnya, jadi kita hanya memasukkan 1 saja. Kecuali kalau di dalamnya ada misalnya 2X ya, jadi X-nya tinggal diganti nanti dengan 4 min Y per 2. Tapi karena ini tidak ada unsur X di dalam persamaan itu, jadi kita hanya memasukkan konstanta aja, yaitu 1. Kemudian kita kalikan dengan harga mutlak dari turunan ini. Ya, tadi turunannya udah diperoleh, yaitu minus setengah. Maka dengan demikian ini sama dengan 1 kali setengah, berarti FYY itu adalah setengah. Ini sudah kita peroleh. Jadi ini sederhana, karena apa? Karena Fx atau PDF untuk X-nya tidak mengandung variabel, tapi hanya berupa konstanta. Atau kalau dalam istilah lain, nanti teman-teman akan mengenal istilah ini adalah ini PDF untuk distribusi uniform.
Setelah kita peroleh FYY-nya, berarti sekarang kita tinggal masuk kepada tahap yang keempat. Tahap yang keempat, kita akan menentukan ruang sampel atau batas untuk variabel acak Y. Di awal kita ya ketahui adalah batas untuk variabel acak X, yaitu 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Kemudian bagaimana caranya? Gampang, kita pindahkan dulu aja. Ya, berarti kalau misalnya mau dengan cara 1, kita kan punya X dan punya Y sama dengan min 2X plus 4. Jadi kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya adalah minus 2 kali 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Kalau X-nya 1, maka ini adalah minus 2 kali 1 ditambah 4. Berarti hasilnya 2. Maka dengan demikian, karena kita lihat yang lebih kecil adalah 2 dan 4 lebih besar, maka pasti urutannya akan dibuat seperti ini. 2 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 4. Artinya berbalikan dengan yang menjadi batas dari X tadi. Berarti kan kalau dikaitkan dengan fungsi monoton turun, monoton naik, nanti teman-teman silahkan pelajari. Kalau misalnya ini dengan cara yang mudah, kemudian bisa juga teman-teman menggunakan cara lain, ya misalnya dengan seperti ini, 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai inverse terhadap X ini, berarti sekarang kita akan buat menjadi 0 lebih kecil sama dengan 4 min Y per 2 lebih kecil sama dengan 1. Nah, kalau kita kalikan seluruh ruas itu dengan kali 2, maka kita peroleh 0 kali 2, 4 min Y per 2 kali 2, lebih kecil sama dengan 1 kali 2. Berarti kita peroleh 0, lebih kecil sama dengan 4, kurangi Y, lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini kita coba sekarang dikurangi 4, semua komponen yang ada di persamaan atau pertidaksamaan ini. Ya, nah, jadi sekarang hasilnya adalah 0 min 4 lebih kecil sama dengan 4 min Y. Nah, kemudian dikurangi 4 lagi. Lebih kecil sama 2 min 4. Berarti hasilnya adalah yang paling kiri min 4. Yang tengah berarti plus 4 dicoret dengan min 4. Jadi akhirnya menjadi sisanya adalah min Y. Lebih kecil sama dengan 2 dikurangi 4 adalah min 2. Nah, untuk menghilangkan minnya, kita kalikan dengan min 1 semua. Ingat bahwa pertidaksamaan ini kalau kita kalikan dengan minus, nanti akan ada beberapa pengaruh. Salah satunya adalah nanti tandanya akan berubah ataupun berbalik. Jadi akan seperti ini, 4 min lebih besar sama dengan Y. Nah, kemudian sisi lain, 2 itu akan lebih kecil sama dengan Y. Maka supaya tidak membingungkan dan supaya seperti penulisan pada umumnya, maka kita akan rubah menjadi 2 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 4. Nah, teman-teman, kalau dengan demikian, berarti kita sudah dapatkan ruang sampel atau nilai batasan untuk ini. Berarti sekarang kita peroleh PDF untuk Y ini adalah FYY sama dengan setengah, dengan batasan Y-nya adalah 2 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 4. Lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.